teman-teman ya, ini ruang debat di TV One. Malam hari ini harusnya berdebat, ya. Tapi saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Eza Gledis, ya, melakukan penyerangan terhadap saya. Bentuk penyerangannya? Saya mau dipukul dan ternyata ini orang ini yang pukul saya rahang sebelah kiri, ya. Dia ada di pihak. Kamu datang ke sini siapa yang ngundang? Kamu datang ke sini siapa yang ngundang? Mas. Tadi kan lu pukul gua berani, sekarang Anda ke sini siapa yang ngundang? Tadi saya diajak dokter Andreas. Diajak dokter siapa? Dokter Andreas itu siapa? Dokter Andreas diundang nggak ke sini? Ada undangan resminya nggak? Kurang tahu, Pak. Hah? Alasannya mukul apa? Dalam surat aku tuangkan tadi. Ya, jadi saya malam ini mendapatkan penyerangan. Saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Eza Gledis. Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa itu? Ya? Yang mukanya sudah lebih tua dari saya jauh itu. Ya. Yang pasti hal ini akan saya laporkan. Hal ini saya laporkan bahwa pihak mereka menyerang saya, ya, berniat memukul, dan ternyata pukulan itu mendarat di tangan sebelah kanannya Bapak di rahang saya. Ya, saya tahu diri ini bukan ruang tempat bertinju, bukan ring tinju ya. Ini ruang debat, ini di TV One, sehingga saya nggak mau tinju di sini. Ya, saya orang hukum, saya punya hak hukum, saya akan laporkan. Saya akan laporkan tim kuasa hukumnya DRG, ya, yang telah melakukan penyerangan terhadap saya, disaksikan jutaan pemirsa. Ini lihat, tadi sampai luka, sampai copot Kaki kuku. aku yang sampai copot tadi kuku aku ini. Udah. Karena keinjak Awalnya seperti apa bang tadi bang? ada lu kemana lu tadi itu? Bang, awalnya seperti apa sih bang tadi bang? Panggil, lo kesini sama siapa? Panggil orangnya sini. Panggil orangnya sini. Dokter Andreas siapa? Ya, jadi orang ini tidak diundang. Ya, dia katanya datang sama Dokter Andre, siapa lah? Nggak ada undangan. Kalau saya jelas diundang resmi, bahkan saya datang ke sini dibayar sebagai narasumber. Artinya orang ini bersama tim kuasa hukumnya DRG menyerang saya, ya, menyerang saya loh. Luar biasa. Bang, kronologisnya Hebat. Pengacaranya mafia skincare hebat. awalnya gimana bang? Bang, awalnya gimana? Hebat. Awalnya gimana? Bang, awalnya siapa yang nyamperin emang bang? Kita ke Polres. Kronologinya bang, kronologi gimana? Bang, awalnya yang nyamperin siapa bang? Dulu, LP ini dibuat kapan dan nomor laporannya seperti apa? Ya, pertama-tama saya sampaikan bahwa malam hari ini kan tanggal 12, tapi LP-nya terbentuk di 00 sekian, jadi tanggal 13 ya. Bahwa malam ini kami bersama korbannya 2 orang, Bang Sunan Kalijaga dan Mbak Bianwi sendiri, bahwa kejadian yang tadi di TV One berimbasnya di laporan polisi. Kenapa demikian? Memang harus ada penegakan hukum, karena sebenarnya di ruang itu adalah ruang untuk berdebat hukum, bukan ruang untuk bertinju. Kami sendiri di situ tidak ada gerakan apa-apa, bahkan Bang Sunan pun tidak ada gerakan masalah apa-apa. Karena kejadian ini sudah masuk ke ranah hukum, ranah pidana, dan motifnya jelas. Ingat ya, motif dari kejadian jelas. 1, di situ ada pengacaranya yang kita laporkan tuh pengacara RG, ya. Dan itu motifnya memang RG saat ini kan memang lagi ada persoalan dengan Dokter Uki. Dan juga motif satu lagi yang diduga melakukan pemukulan tersebut, itu juga motifnya dia pengacaranya si Andreas, yang mana ada bermasalah hukum juga dengan Dokter Samira klien kita. Jadi motif jelas. Dan yang kedua, bahwa dari semua video dan juga nanti pihak kepolisian akan mengambil CCTV yang ada di TV One, artinya semuanya akan terang benderang, ya. Kenapa ada terjadi penyerangan tersebut kepada Bang Sunan Kalijaga? Saya mau sampaikan bahwa hari ini LP sudah terbentuk, ya. Nomor LP-nya, Bang? Nomor LP dan pasalnya adalah pasal apa namanya? 170. Disebut, Bang? Pasal 170, pasal 351 dan pasal 335. Nomor LP-nya, Bang? Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nomor LP-nya, Bang? Tahan dulu, Bang. Bisa dibacakan? Dijelaskan. Ya, nomor LP B2978 garing Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jaksel.
garing Polda Metro Jaya. Seperti itu. Oke, tahan Bang. Jadi kami sampaikan bahwa saudara sudah melakukan tindakan yang seharusnya sebagai lawyer tidak dilakukan. Terlapornya inisial siapa? Bang? Saudara sudah melakukan itu. Artinya jangan sampai apa yang saudara lakukan bisa berbalik kepada saudara sendiri. Bahwa Pak Sunan Kalijaga bukan berdiri sendiri. Beliau ada tim, beliau juga ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika Anda melakukan tindakan fisik, berawal dari salah satu pengacara RG yang melakukan touching, dorongan itu pemicunya di situ. Lalu ada yang memang melakukan gerakan di mana ada tangannya yang memang mendarat pukulan di pipi kiri beliau. Jadi Terlapornya siapa, Bang? Kami juga tidak tinggal diam. Kami kasih tahu. Nanti soal pelapor nanti akan dijelaskan sama. Kami tidak tinggal diam, ya. Saudara dimanapun dengan baik-baik, kami tidak tinggal diam. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan, ya. Karena kami pun bukan berdiri sendiri. Ya, saya hanya imbau saja Anda sebagai pengacara harusnya tahu etika dan tahu hukum. Tidak boleh melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah perbuatan melawan hukum. Apalagi ini kriminal, pidana. Ya, dan ini juga sudah kami laporkan, bahkan sudah langsung ke Pak Kapolres. Kasat juga tadi sudah kami sampaikan juga bahwa ini adalah kasus yang harus segera ditindaklanjuti segera. Kenapa? Karena yang pelakunya itu bukan orang kampung, orang yang tidak sekolah. Ini orang profesional. Tapi tidak diundang. Tapi ada memang tidak diundang. Ini yang saya mau sampaikan kepada kalian semua. Nanti soal pelaku silakan. Ya. Terlapornya, Ci. Terlapor kita melaporkan yang sudah ada namanya adalah saudara Inov Straka Putra Kagan, dan saudara Inov ini juga tadi sudah membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada klien kami. Yang kedua saudara Suryo Bakti Batubara, dan nanti juga dari dua itu kita kembangkan juga ada dan kawan-kawan ya. Nanti itu dalam proses penyelidikan nantinya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Apakah ada dugaan lawyer berinisial S juga ikut memukul atau melakukan dugaan penganiayaan? Untuk saat ini kami melaporkan dua ya. Tapi di situ kan kita juga ada DKK yang nantinya dalam proses penyelidikan bisa nanti dikembangkan oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan begitu. Artinya saudara berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, ingat baik-baik, berani berbuat, bertanggung jawab secara hukum dan di luar hukum. Kami minta penegakan hukum segera dilakukan. Karena kami juga tidak mungkin tinggal diam melihat Bang Sunan Kalijaga, tim kami, ketua kami akan terjadi penyerangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang profesional yang berada di ruang debat, bukan ruang tinju. Itu model-model begitu. Kalau di ruang tinju, itu gua hajar satu kali itu pasti tumbang itu. Jadi model mereka ini bukan petarung, itu pengecut. Ya, saya kasih tahu pengecut. Kalau Anda berani, Anda bisa cari saya. Tapi saya sampaikan kepada saudara bahwa saudara saya sudah laporkan sebagai korban itu Bang Sunan Kalijaga, dan saya sebagai pengacaranya. Ada Pak Maci, ada juga Pak Marcel. Di sini juga ada korban. Dampak dari persoalan kegaduhan ini, akhirnya Berbi Kumalasari, seorang advokat juga kena dampak. Ini kakinya coba. Tadi ini apa? Kukunya Kuku terlepas sampai Lihat ke tahan, Kak. Itu dampak dari kegaduhan yang terjadi. Yang dilakukan oleh orang profesional. Ya. Maka tadi Bang Sino sudah sampaikan, jangan bikin mafia deh, jangan mafia sama sekali. Apalagi ada kekerasan seperti ini. Kami itu profesional, kami tidak lakukan pembalasan. Gerakan tangan aja nggak ada. Kami hanya menonton aja. Tapi ingat, bukan berarti kami diam. Ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan ya, karena itu kan ramai, memang terekam ini juga di sosial media. Bang Sunan setelah mendapatkan dorongan atau pemukulan, apa yang Bang Sunan lakukan? Ya, nomor satu, saya melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri saya bentuknya seperti apa? Bentuk pembelaan diri saya adalah saya mencoba menghampiri si pelaku pemukulan maupun penyerangan terhadap saya. Saya cuma bertanya, kenapa Anda memukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Ya, jadi itu menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengecut. Habis kena pukul, habis didorong, terus saya pulang nangis. Bahkan saya menyatakan, ini bukan tempatnya berkelahi, ini bukan arena tinju, saya bilang. Kalian tuh advokat, bahkan sudah usianya di atas saya jauh ya, saya bilang. Kalian itu, ini kan tahu tempat debat. Ini bukan ruang tempat kita untuk bertinju atau berkelahi, saya bilang. Ya. Tapi lain cerita, kalau memang kalian menginginkan itu, ya jangan di sini juga, saya bilang. Kalau mau baku hantam, baku pukul, ya jangan di sini, saya bilang. Gitu loh.
Jadi nanti akan terlihat juga mungkin di CCTV kenapa saya lari sana lari sini, karena saya pengen ketemu, pengen menanyakan sama si pelaku, kenapa Anda nyerang dorong saya, mau pukul saya. Lalu pelaku kedua, kenapa Anda pukul saya? Jadi itu upaya daripada bela diri saya. Saya tidak melakukan gerakan untuk memukul dia, saya tidak melakukan pemukulan terhadap mereka yang sudah menyerang saya. Itu. Bang Sunan, tadi sempat ada obrolan sedikit kalau sebelumnya Bang Sunan menghampiri pihak sebelah untuk salaman, kalau nggak salah. Memang kan etikanya, setelah ruang debat itu etikanya adalah ya bersalaman ya. Datang satu-satu. Tadi setelah saya bersalaman dengan Bang Fahmi, lalu terekam jelas kok saya datang dengan jalan santai menghampiri kuasa hukum dari DRG. Ya, yang saya mau tanya, Abang ada masalah apa dengan saya? Abang keberatan di mana sama saya? Tadi di debat itu loh. Di debat, ya kan? Karena di akhir penutupan debat si Pak Anus ini kayak nggak terima sama saya. Kamu nih gini dah. Makanya selesai debat, sudah selesai acara, ya saya namanya ya junior ya. Kalau saya lihat umur mungkin dia di atas saya. Saya sebagai junior saya nyamperin, Abang ada masalah apa? Abang ada keberatan apa sama saya? Nah baru kita omong begitu, lalu si pengacaranya DRG yang kayaknya paling tua ya, si terlapor ini menghampiri saya dan langsung dorong, bahkan mau pukul saya. Ada gerakan mau mukul. Gerakan mukul depan mata saya, kok dia mau pukul saya begini. Lalu saya menghindar. Artinya ya sangat saya sayangkan lah ya sebagai advokat, sebagai yang senior mungkin di atas kami, itu mencontohkan hal-hal seperti itu, melakukan penyerangan, melakukan pemukulan. Saya harus katakan bahwa ini para pelaku terlapor adalah berprofesi sebagai seorang advokat, yang dimana harusnya menjaga kita sesama rekan, ya, sesama profesi itu tidak melakukan upaya seperti itu. Makanya kami juga akan cari tahu mereka ini ya menginduk di organisasi mana. Apakah Pradi Bang Oto? Nanti saya lapor sama Bang Oto. Apakah di KAI Ibu Mia Lubis? Saya akan lapor bahwa ini orang-orang seperti ini tidak pantas. Ya, tidak pantas, artinya mengemban sebagai seorang pengacara yang profesional gitu loh. Jadi pasti selain dari laporan polisi, nanti para kuasa hukum saya juga akan mencari tahu di mana dia organisasi tempat dia bernaung, dan kami akan laporkan ya gitu loh. Cukup Bang. Oke, cukup Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.